Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat peta atau shapefile puskesmas berdasarkan peta desa atau kelurahan yang kita punyai. Seperti yang kita ketahui bahwa puskesmas itu terdiri dari kumpulan desa atau kelurahan, atau dengan kata lain adalah puskesmas memiliki wilayah kerja yang terdiri dari desa-desa atau kelurahan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara untuk membuat peta puskesmas tersebut. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuka data shapefile tingkat desa yang kita punyai. Sebagai contoh, saya memiliki peta shapefile dari Kabupaten Bangkalan. Kita buka dengan cara pilih menu toolbar layer, kemudian add vector layer. Kemudian di vektor dataset kita cari di mana kita menyimpan peta Bangkalan tersebut. Nah, kemudian pilih peta Bangkalan tersebut. Jangan lupa yang dipilih adalah yang belakangnya adalah .shp. Kita pilih, klik open. Selanjutnya silahkan pilih add. Maka akan muncul peta Bangkalan di layar QGIS kita. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa lihat tabel dari atribut data shapefile kita, yaitu dengan cara klik kanan pada peta Bangkalan, ya. Kemudian pilih Open Attribute Table. Nah, ini adalah data tabel dari shapefile yang kita miliki. Ini ada nama desa, kode, kecamatan, dan sebagainya. Itu bisa Anda lihat. Nah, karena di peta shapefile ini kita belum memiliki nama puskesmas, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita memiliki data desa dan data nama puskesmasnya. Nah, misalnya di sini saya memiliki data wilayah kerja puskesmas dalam bentuk data tabuler. Nah, seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, ketika kita ingin memanggil data dan tabuler dan menggabungkannya di dalam QGIS, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan normalisasi data tersebut. Jadi ini adalah kita buka data tabuler kita, ya. Misalnya ini adalah data puskesmas Bangkalan. Nah, di sini ada nama puskesmas, nama desa, dan kodenya. Nah, kode di sini saya jadikan dia sebagai primary key-nya, kode uniknya. Ya. Jadi sama dengan yang di open attribute table yang ada di sini. Nah, di sini saya sesuaikan, ya, data di Excel ini saya sesuaikan kodenya dengan yang ada kode yang ada di shapefile. Nah, setelah itu saya simpan data ini ke dalam .csv agar bisa saya buka di dalam QGIS. Nah, ini data dari Excel ini sudah tersimpan dalam save as tab-nya sudah CSV, ya. Bisa dilihat di sini, kita pilih yang CSV, delimited, kemudian
karena saya sudah menyimpan sebelumnya, bisa saya replace, saya klik save. Oke, maka data ini sudah tersimpan dalam bentuk CSV yang akan siap kita gunakan di dalam QGIS. Nah, setelah itu kita panggil data tersebut, ya. Kita pilih layer. Nah, seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, ketika kita ingin memanggil data yang data dalam bentuk tabular, maka kita panggil dengan add delimited text layer. Oke, kita pakai add delimited text layer. Kita cari file name-nya, kita cari di mana kita meletakkan file tadi, ya, ini data Puskesmas Bangkalan, kita klik, kemudian kita pilih open. Nah, jangan lupa, karena data ini adalah bukan data koordinat, ya, maka di sini kita pilih yang no geometry. Ya, kita pilih geometry, no geometry, kemudian kita klik add, kemudian kita close, maka di sini sudah masuk ya data Puskesmas Bangkalan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menggabungkan data Puskesmas Bangkalan ini ke dalam layer peta Bangkalan yang bentuk shapefile. Caranya adalah kita klik kiri yang peta Bangkalan, kemudian kita klik kanan, pilih properties, ya, kita pilih properties, kemudian pilih join. Setelah itu pilih klik tanda plus yang berwarna hijau di pojok kiri, kita klik, maka akan muncul add vector join. Nah, kemudian pada bagian join layer kita pilih data yang ingin kita gabungkan ke dalam peta Bangkalan, ya. Nah, join field sama target field-nya ini adalah primary key yang akan kita gabungkan tadi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita menentukan primary key-nya adalah variabel kode. Jadi di sini kita pilih kode, target field-nya juga kita pilih kode. Nah, setelah itu kita bisa langsung pilih OK. Namun saran saya kita pilih yang custom field name prefix ini dan kita hapus namanya, data Puskesmas Bangkalan. Karena apa? Jika kita tidak hapus, maka di setiap kolom dari judul kolomnya, maka akan muncul nama data Puskesmas Bangkalan bla 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 seperti itu. Oke, kita hapus agar tidak terlalu panjang judul kolomnya. Setelah itu klik OK. Ya, setelah klik OK maka akan muncul di sini join layer data Puskesmas Bangkalan. Setelah itu kita klik apply, kita klik OK. Nah, untuk memastikan apakah data Puskesmas Bangkalan ini sudah tergabung dengan peta Bangkalan, maka kita bisa klik kanan, pilih open attribute table. Nah, setelah itu kita bisa lihat di bagian ujung paling kanan sudah ada nama Puskesmas, ya, sudah ada nama-nama Puskesmas yang kita gabungkan tadi. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa membuat peta Puskesmasnya. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan menu dari Geoprocessing Tool dan kita bisa memilih yang dissolve, ya, menggabungkan dari beberapa desa menjadi wilayah kerja Puskesmas, ya. Di vektor kita pakai menu Geoprocessing Tool, pilih dissolve. Oke. Nah, input layernya adalah layer yang tadi yang sudah kita gabungkan dengan nama Puskesmasnya, ya. Setelah itu di bagian menu sub dissolve field kita pilih kita ingin
menggabungkannya berdasarkan apa? Nah, karena kita ingin membuat peta puskesmas, maka yang kita pilih di sini, yang kita select adalah puskesmas. Ya. Kemudian kita pilih OK. Ya. Satu elemen terpilih. Nah, selanjutnya di bagian dissolve, ini fungsinya adalah untuk menyimpan. Nah, di sini kita bisa pilih yang di titik 3 ini. Ya. Kita bisa menyimpannya di create temporary layer ya. Jadi atau kita bisa menyimpannya ke dalam folder kita. Misalnya kalau saya sarankan silahkan disimpan di file kita, di folder kita pilih save to file, kemudian letakkan di mana Anda ingin menyimpan file tersebut. Misalnya saya simpan di folder QGIS. Di sini saya beri nama peta puskesmas Kap Bangkalan. Nah, selanjutnya jangan lupa save as type-nya adalah dalam bentuk .shp ya. Setelah file name-nya terisi, kita pilih save. Oke, maka muncul di sini. Silahkan Anda memilih run. Klik run. Ya, jika tidak ada tanda merah atau informasi catatan, maka di sini adalah berhasil finish. Oke, silahkan close. Maka di sini akan muncul layer baru yang bernama peta puskesmas Kabupaten Bangkalan. Ya. Nah, kita bisa memberi nama ini, nama puskesmasnya ya. Kita pilih yang di sini. PC. Kita pilih ya, ini layernya adalah layer yang peta puskesmas Kabupaten Bangkalan ya, karena yang kita ingin beri nama adalah peta puskesmas Bangkalannya. Kemudian di no label kita pilih single label. Kemudian bawahnya di value-nya kita pilih nama puskesmasnya. Oke, di sini. Nah, kita bisa atur font-nya atau kita bisa atur size-nya, ukurannya. Oke. Nah, ini sudah kita membuat peta puskesmas. Nah, kita bisa lihat di open attribute table-nya, klik kanan. Kita lihat di open attribute table-nya. Nah, ini ada 22 puskesmas ya yang terbentuk dari berapa ratus desa tadi. Nah, karena mengapa nama desanya masih ada dan yang lainnya masih ada, karena ini adalah bawaan asli dari peta save file desanya tersebut. Kita bisa menghapus yang tidak terpakai ya, misalnya desa ini sudah tidak bisa kita pakai karena yang kita perhatikan adalah yang nama puskesmasnya ini. Ya, ini kita bisa aktifkan toggle editingnya ya. Kemudian kita bisa hapus kolom yang tidak terpakai. Ya. Sini delete field ya, kita bisa pilih misalnya kita hapus desa. Kode jangan dipilih ya, karena ini adalah primary key-nya. Kemudian kita bisa hapus yang lain, misalnya status IDT, kota yang tidak terpakai, sumber air. Ini. Kemudian luas wilayah dan sebagainya. Bisa kita hapus semua. Tinggal kode dan kecamatan bisa kita hapus ya, karena kita sudah, dan kabupaten bisa kita hapus sama provinsi, atau kabupaten tidak usah sama provinsi tidak usah. Seperti itu. Klik OK. Oke, maka di sini sudah terbentuk hanya kode, kolom kode, kabupaten, provinsi, dan nama puskesmasnya. Nah, sebelum kita close, kita
klik yang toggle editingnya, kita klik save. Oke. Setelah itu kita kembali ke layar utama, ya. Kita bisa save project kita, ya, biar tersimpan dalam folder kita, yaitu dengan melalui project, save as. Misalnya saya simpen di folder QGIS. Di sini adalah project Puskesmas Bangkalan. Oke, kita klik save. Nah, sekarang peta Puskesmas Kabupaten Bangkalan bisa kita gunakan untuk melakukan analisa selanjutnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.